Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia. Jika menolak kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi maka bumi ini terancam bahaya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Di sini saya berbicara tentang rahasia yang saya ketahui, bukan berbicara tentang suatu cerita dongeng yang dikarang-karang. Dan saya menyampaikan informasi ini bukan diambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Tetapi saya berbagi informasi ini apa adanya sesuai apa yang saya ketahui. Seorang khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya sudah muncul dari dulu, dan sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya. Tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Dari pertama saya benar-benar tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang seorang Imam Mahdi. Tetapi saya hanya mengenal dan mengetahui tentang seorang mursyid yang di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan. Kebanyakan orang bisa menganggap dirinya sebagai mursyid, tetapi mursyid yang sebenar-benarnya yang menjadi penyambung Rasulullah, adalah mursyid yang di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan. Mursyid yang menjadi penyambung Rasulullah itulah seorang khalifah utusan Allah untuk memimpin bumi ini. Karena para ulama sering menyebutkan, bahwa Imam Mahdi adalah utusan Allah untuk memimpin bumi di zaman sekarang ini. Karena itu saya sangat yakin, bahwa sang mursyid atau khalifah penyambung Rasulullah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Karena hanya sedikit orang yang bisa mengetahui dan mengenal seorang mursyid atau khalifah. Dan kemunculan sang khalifah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Karena yang pantas disebut sebagai mursyid ataupun khalifah, adalah manusia yang di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan, dan jelas nasab atau silsilah-silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang khalifah ataupun Imam Mahdi datang dari orang kalangan bawah, karena beliau bukanlah seorang kiai ataupun bukanlah seorang ulama. Sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya, dan banyak juga yang tidak mempercayainya. Dan orang-orang yang sudah mengetahui sang mursyid ataupun khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi, mereka menolak dan ingkar terhadap sang khalifah. Dan sekelompok orang yang ada di suatu majelis ilmu tersebut, menyembunyikan rahasia tentang seorang khalifah utusan Allah. Mereka tidak mau menerima kalau beliau adalah seorang khalifah utusan Allah. Dikarenakan beliau datang dari orang kalangan bawah dan beliau bukanlah seorang ulama, sehingga sekelompok orang tersebut ingkar terhadapnya. Karena mereka menyembunyikan dan ingkar terhadap suatu kebenaran, maka bumi ini sangat terancam bahaya khususnya negara Indonesia. Pertanyaannya, kenapa dikhususkan pada negara Indonesia? Karena seorang mursyid atau khalifah yang mewarisi roh kerasulan, kenyataan yang sebenar-benarnya muncul dari negara Indonesia. Kedepannya sebagian wilayah Indonesia akan sangat terancam bahaya dan bencana, dan sebagian wilayah Indonesia bisa saja tenggelam. Di sini saya tidak menakut-nakuti atau tidak bercerita tentang suatu dongeng. Tetapi di sini saya benar-benar berbicara apa adanya sesuai apa yang saya ketahui. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi masih berdiam diri dan belum mau bertindak. Karena beliau mau melihat dulu tindakan orang-orang yang mengaku diri sebagai wali ataupun Imam Mahdi. Apakah mereka yang mengaku diri sebagai wali ataupun Imam Mahdi bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini? Sampai kapan mereka akan ingkar dan menyembunyikan tentang suatu kebenaran tersebut? Jika orang-orang tersebut masih saja mengikuti hawa nafsu dan keegoisannya, maka bahayalah yang akan terjadi pada bumi ini. Musibah dan bencana-bencana akan sering terjadi dan bisa jadi sebagian wilayah Indonesia akan tenggelam. Jika benar ada yang mengaku diri sebagai seorang wali ataupun Imam Mahdi selain beliau, pasti seseorang itu bisa menghentikan segala musibah dan bencana-bencana yang sudah terjadi. Dan bisa memperbaiki segala kerusakan di bumi ini. Termasuk bisa membuat kedamaian dan kemakmuran di muka bumi ini. Seorang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, yaitu kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apapun permohonan yang diminta oleh kekasihnya pasti Allah akan cepat mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berdoalah atau mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Jika benar-benar ada yang mengaku diri sebagai wali ataupun Imam Mahdi, pastilah dia bisa menghentikan segala bencana-bencana yang sudah terjadi, dan bisa memperbaiki segala kerusakan di muka bumi ini dengan seizin Allah. Karena doa atau permohonan seorang khalifah ataupun Imam Mahdi, sangatlah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menerima dan percaya kepada seorang khalifah utusan Allah, walaupun beliau datang dari kalangan bawah dan bukanlah seorang ustadz ataupun ulama. Karena Nabi Muhammad juga datang dari orang kalangan bawah. Dan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul, bukan karena beliau orang yang berilmu dan bukan orang yang pintar. Tetapi beliau diangkat sebagai Rasul karena akhlaknya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi walaupun tidak diakui oleh banyak orang sebagai utusan Allah, beliau tetap menyampaikan amanah dan menjalankan tugasnya sebagai Khalifah pemimpin bumi ini. Karena beliau juga tidak terlalu mengharapkan pengakuan dari manusia. Yang penting beliau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalifah pemimpin bumi ini, yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Jika sekelompok orang yang ada di majelis ilmu tersebut sudah menerima dan mengakui sang mursyid ataupun khalifah yang sebenarnya sebagai utusan Allah yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi, walaupun tidak diakui oleh semua orang di penjuru bumi ini, yang penting sekelompok orang yang ada di Pulau Jawa tersebut bisa menerima dan mengakui sang khalifah hanya di dalam majelis ilmu itu saja. Maka bendera akan segera berkibar, sebagai tanda sang khalifah ataupun Imam Mahdi akan segera bertindak untuk memperbaiki segala kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dan sang khalifah ataupun Imam Mahdi akan segera memerangi segala kezaliman dan ketidakadilan yang ada di bumi ini. Serta akan merubah bumi ini menjadi bumi yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Jika terus-terus menunggu kemunculan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, sampai kapanpun tidak akan bisa berjumpa dengannya, jika belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Jangan mengharapkan untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, tetapi berharaplah untuk berjumpa dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya yaitu sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Seringkali saya ingatkan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja, yang penting saya sudah berbagi tentang informasi rahasia ini, sesuai yang saya ketahui dan apa adanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.